Tarik ingus gitu tiap detik. Kebetulan aku Leo, jadi sesuai singa. Ayamnya ganggu aja deh. Makanya buat kalian para netizen di luar sana, emang situ sopo. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Sriyanti Mahadewi. Nah, jadi di video kali ini ada yang beda. Bedanya apa? Background. Nah, bercanda. Jadi hari ini bedanya adalah kalau biasanya aku bikin video tentang makeup, tentang yang berhubungan sama wajah. Hari ini aku mau skip itu karena aku sekarang mau bikin tutorial nyata. Sebelumnya aku minta maaf banget karena aku lama banget udah nggak upload video, sekitar 2 minggu lebih gitu, karena ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin alasannya karena aku lagi fokus ke KKN. Aku lagi KKN guys. Yang kedua karena kondisi wajah aku yang tidak memungkinkan untuk aku dempul makeup. Jadi aku kayak kasihan gitu loh ngelihat kondisi wajah aku yang lagi kayak gak sehat gini, terus aku dempul makeup itu kayak kasihan banget. Setelah itu perih juga gitu kan. Jadi ya udahlah aku istirahatin dulu muka aku. Terus yang ketiga, waktu ini aku sempat sakit dan sebenarnya sampai sekarang aku juga masih kayak pilek gitu lagi dikit. Jadi kan lucu gitu kan kalau misalnya aku bikin video terus sambil narik ingus gitu tiap detik gitu kan, ya nggak estetik gitu kan videonya gitu. Jadi ya udah deh, akhirnya aku vakum untuk beberapa saat dan sambil muter otak juga aku harus bikin konten apa, tapi aku masih tetap bisa mengistirahatkan wajah aku. Jadinya kepikiran deh buat tutorial nyata ini. Nih kalau kalian mau lihat kondisi wajah aku. Sedih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, ini dia guys, bisa dilihat sendiri rambut aku sebelum dicatok negaranya kayak apa, udah kayak singa. Kebetulan aku Leo, jadi sesuai singa. FYI, jadi sebelum kalian nyetok rambut, itu usahakan rambut kalian tuh udah dalam kondisi yang bersih, udah habis keramas, udah dikeringin. Terus jangan lupa juga sebelum nyetok, pakai vitamin rambut dulu ataupun pelindung rambut yang menurut kalian cocok di kalian, pakai aja. Nah, di sini vitamin rambut yang aku pakai itu dari Venon. Kelihatan nggak? Ya udahlah, itulah ceritanya. Aku pakai di seluruh rambut aku. Sampai di dalam-dalamnya juga. Nah, setelah udah, langkah selanjutnya itu aku bakal bagi rambut aku. Biasanya aku bagi 2 gitu. Setengah-setengah dulu aku kerjainnya. Dan aku kerjain juga setengah-setengah. Yang setengahnya ini mau aku ikat dulu. Ikat aja kayak biasanya. Nah, terus untuk setengahnya lagi kita ambil rambut kita, terus kita sisain sedikit aja. Bagian pertama yang mau kita catok tuh ini. Terus sisanya ya udah tinggal jepit aja. Pakai alat-alat yang ada di rumah kalian aja guys. Ini aku jepitnya pakai jedai, nggak yang macem-macem. Terus sisir dulu dikit. Baru deh catok. Ini catokannya udah aku panasin dan FYI juga. Dari yang aku baca, suhu normal dipakai buat nyatok itu kayak sekitar 180 derajat Celcius gitu. Cuman kalau misalnya rambutnya kayak aku yang lebih ke tebel, helaian itu juga kayak tebel-tebel, lumayan keriting gitu. Jadi kayak suhu 200 itu masih lumayan aman di rambut. Jadi sekarang aku mau pakai suhu 200. Kalau kalian yang rambutnya kecil-kecil, kayak masih nyatok cuman buat rapi rambut aja, mending gak usah setinggi itu. 180 aja cukup. Kayak kita tekan-tekan, baru tekan lagi. Baru tarik. Udah lurus guys.
Terus lanjut sama kayak tadi, ambil dikit terus sisanya diikat lagi, dijepit. Nah ini kan kayaknya kebanyakan kan, jadi bagi dua lagi. Yang udah bawa ke belakang. Kalau udah bawa ke belakang, terus lanjutin yang depannya. Hati-hati kena telinga ya guys. Ini tuh aku pakai catokan yang murah gitu. Merek Amara yang aku beli di Shopee. Aku anak Shopee banget guys, apa-apa beli di Shopee. Pokoknya udah yang aneh-aneh beli di Shopee dah. Emang catokan aneh. Kita ulangi lagi pokoknya sampai habis. Aku tuh kalau boleh jujur sebenarnya kayak masih nggak pede banget untuk nunjukin rambut asli aku yang keriting, yang megar kayak singa ini. Bahkan untuk ke salon potong rambut pun tuh kayak males banget gitu loh, karena di salon tuh pasti bakal ada kalimat-kalimat yang kurang mengenakan hati. Baru buka rambut, wah rambutnya megar sekali kayak singa, wah rambutnya tebal sekali. Sampai ada mbak-mbak di salon yang bilang nggak percaya aku dari Bali karena katanya rambut aku kayak orang, mohon maaf sih bukan bermaksud untuk rasis atau gimana-gimana, cuman mbaknya tuh bilang rambutnya kayak orang timur soalnya gitu. Nggak tahu kenapa sih mbaknya bilang gitu, mungkin mbaknya menganggap orang timur mungkin ya identik sama rambut yang keriting mungkin, padahal kan kita nggak boleh menyamaratakan orang gitu kan. Ngomong apa sih aku ya. Terus akhirnya ini sebenarnya aku baru-baru banget potong rambut. Akhirnya aku memilih untuk potong rambut sendiri guys. Potong rambut sendiri, nih kasih videonya. Saking aku malesnya ke salon, mendengar kalimat-kalimat yang negatif vibes, yang tidak positif vibes gitu kan. Jadi ya udah deh, aku memutuskan untuk potong rambut sendiri. Itu pun memutuskan untuk motong rambut dan merawat rambut keriting aku tuh sebenarnya membutuhkan proses pemikiran yang sangat panjang, lebar, kali tinggi gitu. Karena aku sebenarnya nggak pede banget, seperti yang aku bilang tadi, aku nggak pede banget sama rambut aku. Jadi kayak aku bertapa 7 hari 7 malam untuk berani memutuskan potong rambut nggak ya, rawat rambut asli aja nggak ya, apa lanjutin smoothing lagi ya, yang gitu-gitu. Akhirnya aku meminta saran dari orang-orang terdekat kayak misalnya keluarga, sahabat, teman, yang gitu-gitu. Dan akhirnya malah banyak yang mendukung aku. Coba aja rawat rambut asli aja dulu, tunjukin rambut asli nggak apa-apa, gitu-gitu. Pokoknya banyak orang deh yang akhirnya memberikan positive vibes terus mendukung aku untuk belajar lebih mencintai diri sendiri dan menerima kekurangan yang ada dalam diri, yang kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah deh, aku memberanikan diri untuk potong rambut. Terus video pas potong rambut itu aku posting dong ke WhatsApp, ke IG gitu-gitu. Dan akhirnya aku banyak banget mendapatkan dukungan-dukungan, kata-kata positif kayak gitu yang membuat aku akhirnya untuk semakin memantapkan diri untuk
lebih pede dan mau merawat rambut asli aku yang kiting ini, yang kibo ini. Jadi gitu guys, emang bener positive vibes dari lingkungan tuh emang bener-bener bisa berpengaruh positif juga ke diri kita gitu loh. Meskipun dari awal aku udah berusaha untuk memantapkan diri, untuk pede sama rambut aku, untuk merawat rambut aku yang kibo, yang kiting ini, tapi kalau misalnya aku tidak mendapatkan respon yang baik dari lingkungan aku juga pasti tidak bakal berani kayak gini gitu loh, muncul ke publik gini. Serius. Kalau nggak mendapat dukungan positif dari kalian, dari keluarga, dari teman-teman, aku kayaknya nggak akan seperti hari ini. Aku mungkin hari ini udah cantik dalam keadaan rambut yang lurus tersmoothing gitu loh. BTW ini kayak lakukan step yang sama aja. Ya, jadi ini dia guys hasilnya. Setengah dari rambut aku udah selesai kecatok, dan biasanya yang paling cepet riskan balik keriting itu kan di bagian sini kan. Jadi kita kayak ambil aja lagi, terus didobelin, kita catok lagi. Panas guys. Nah, udah selesai. Nah, kalau mau bikin kesan agak lengkung gitu, ambil aja banyak-banyak, terus kita lengkungin. Dilengkungin, tarik sambil kayak tarik, terus sambil ditikungin gitu loh. Nikung, ciah nikung. Nah, sekarang kita lanjut ke rambut aku yang sebelah kiri. Kita buka dulu rambut singanya. Jelas dong perbedaannya. Sama kayak tadi, jadi kita ambil dulu, terus kita sisain dikit yang mau kita catok. Kebanyakan. Nah, kayak pernyatok tuh kayak cuman segini aja. Mungkin bisa lebih dikit, ini bisa dibagi dua lagi, ntar kita nyatoknya. Terus sisanya dijedain. Oh iya, aku belum panasin. Ya, jadi udah panas, sama kayak tadi. Di bagian paling pangkal rambut tuh kayak kita sering-seringin tekan-tekan, baru tarik ke bawah. Kalau mau sekalian lengkung, jadi ini bisa langsung ditikungin gitu guys. Jadi nanti hasilnya bakal langsung lengkung gitu. Nah, kayak gini. Kalau mau bikin lurus aja, tinggal dilurusin aja. Suka-suka kalian ya. Saya lupa pakai ini lagi kan. Terus lanjutin, step-stepnya sama banget, gak ada bedanya. Buset, kebanyakan. Oh ya, yang udah tadi taruh belakang, terus ini yang belum. Nah, balik lagi ke cerita aku yang tadi. Setelah aku mendapatkan berbagai positive vibes dari lingkungan terdekat aku, keluarga, sahabat, teman-teman, akhirnya aku bener-bener kayak memantapkan diri untuk no smoothing lagi. Karena kalau misalnya aku smoothing lagi gitu kan, ntar tumbuhnya pasti kayak bakal sama gitu loh. Tumbuhnya pasti bakal keriting lagi kan, bakal tumbuh ke rambut asli. Jadi kayak aku merasa percuma gitu. Buat apa cantik untuk sementara kalau ujung-ujungnya bakal balik lagi gitu kan. Jatuhnya kayak ketergantungan smoothing jadinya. Jadi akhirnya aku benar-benar memutuskan untuk no smoothing lagi. Sampai pernah mendapatkan tawaran dari kakakku, kamu gak smoothing lagi dek? Enggak,
Dengan tegas aku menjawab, no. Selain itu, aku juga kayak udah mulai belajar untuk lebih menerima diri sendiri, lebih ikhlas sama kekurangan diri sendiri. Karena menurut aku, kalau bukan mulai dari diri kita sendiri yang mencintai kekurangan kita, siapa lagi yang mau kita paksakan untuk itu gitu loh. Jadi belajar dari diri sendiri dulu untuk mencintai segala kekurangan yang ada dalam diri, berusaha semakin memperbaiki diri, gitu-gitu. Nah jadi guys, berdasarkan pengalaman yang aku dapatkan dari yang aku pelajari dari pengalaman aku, selain emang kalau kita udah ada niat dari dalam diri kita sendiri, yang paling perlu kita dapatkan juga itu adalah motivasi dan dukungan dari lingkungan sekitar kita itu loh. Lingkungan terdekat kita kayak misalnya keluarga, sahabat, teman-teman yang kayak gitu-gitu. Serius, karena aku sendiri juga udah membuktikan gitu loh. Ketika aku udah ada niat, terus aku juga mendapatkan dukungan positif dari lingkungan sekitar aku juga jadinya lebih semangat lagi gitu, bisa bangkit dari rasa ketidakpercayaan diri aku, bisa bangkit dari rasa keterpurukan aku, yang gitu-gitu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku aja sih. Nah, maka dari itu teman-teman, saran dari aku, kalau misalnya kalian menemui atau mendapati seseorang yang lagi perlu dukungan, lagi ngerasa down, terpuruk kayak gitu, terus sekiranya memerlukan masukan, memerlukan motivasi dan dukungan dari kalian, kalian jangan ragu-ragu untuk memberikan semangat ke mereka gitu loh. Karena sekecil apapun dukungan motivasi yang kita berikan ke mereka itu akan sangat-sangat berarti dan melekat di hati mereka guys. Dan itu bisa banget untuk menjadi batu loncatan mereka untuk bisa bangkit dari keterpurukannya gitu guys. Karena lagi-lagi aku pun merasakan itu gitu loh. Ah, ayamnya ganggu aja deh. Gitu. Makanya buat kalian para netizen-netizen di luar sana gitu kan, fungsikanlah lidah dan juga jempol kalian dengan baik dan benar. Jangan hanya bisa ngomongin orang, ngebully orang aja, ngasih kritik ini itu. Sebenarnya ngasih kritik itu boleh banget sih. Semua orang boleh berpendapat, cuman harusnya kalian tahu tempat, situasi, dan kondisi, dan etika. Gimana cara mengkritik orang dengan baik dan benar. Kalau kalian cuma sekedar mengkritik doang tanpa tahu atau tanpa bisa memberikan masukan, ya buat apa gitu kan. Kecuali kalau kalian memberikan kritik, kemudian memberikan masukan yang membangun, ya dipersilahkan banget gitu kan. Karena itu juga pasti diperluin sama orang lain. Kritik itu kadang diperlukan untuk bisa membangun. Tapi kalau kritiknya yang cuma sekedar kata-kata negatif doang, buat apa? Gak guna banget kan, emang situ sopo. Indahnya ketika kita saling mendukung satu sama lain guys, tanpa ada peperangan, tanpa ada kebencian, tanpa ada hujatan, tanpa ada bully-bulian. Saling mendukung itu indah guys. Dan aku juga pernah dengar satu kalimat dari Kak Nana, Mbak Najwa Shihab gitu, waktu aku ikut seminarnya dia. Gini, ketika kita saling mendukung ataupun ketika kita mendukung orang lain dengan tulus, maka semesta pun akan ikut mendukung kita, akan berbalik mendukung kita gitu guys. Jadi kayak lebih ke hukum karma gitu. Ketika kita bisa menyebarkan positive vibes ke orang lain, maka semesta akan memberikan kemudahan untuk kita dalam mencapai hal-hal yang kita inginkan. Itu karma dalam hal positif. Jadi aku juga sekarang lagi belajar untuk bisa sama-sama memberikan positive vibes ke orang lain. Ya semoga bisa sih. Tapi namanya belajar pasti masih ada kekurangan dan lain sebagainya. Cuman aku berusaha untuk menikmati proses aja.
tidak memaksakan diri, tidak memaksakan orang lain. BTW ini memoriku udah mau penuh, jadi aku percepat aja ya guys. Jadi ini udah tahap finishing gitu, udah selesai nyatok semuanya, jadi tinggal dirapi-rapiin aja lagi guys. Terutama ini karena dia udah duluan. Yang paling cepat kembali itu adalah bagian ini. Ya guys, jadi ini udah aku atur lagi, udah selesai nyatoknya, dan bisa dilihat before afternya. Nggak yang terlalu lepek banget dan nggak yang terlalu ngembang juga. Nah, kalau dari yang aku baca, tipsnya kalau mau biar catokannya lebih awet itu kalian di akhir selesai nyatok itu kalian bisa pakai dry shampoo gitu, disemprotin ke rambut kalian. Tapi karena aku nggak punya, aku biasanya pakai pentit yang perfect on gitu di rambutnya supaya kelihatan nggak kering, nggak kusam gitu setelah dicatok, dan tetap kelihatan lembut, shining, dan tetap bervolume gitu loh setelah nyatok, nggak yang lepek banget. Oh ya guys, jadi tadi aku lupa bilang, jadi sebelum aku berani memutuskan untuk merawat rambut keriting aku aja, untuk mencintai diri aku sendiri aja, aku tuh dulu udah pernah yang smoothing sekitar 4 kali gitu, 4 kali guys. Jadi pertama kali aku smoothing itu waktu aku baru lulus SMP, mau ke SMA gitu, jadi kayak bener-bener baru fresh, baru lulus SMP, aku langsung langsung smoothing rambut gitu. Tapi aku yang bener-bener kayak selang 1 tahun sampai 2 tahun gitu baru akhirnya berani smoothing lagi, smoothing yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu. Makanya smoothing yang kedua kalau nggak salah rambut aku tuh pendek karena sisa smoothingan sebelumnya tuh udah aku potong gitu, jadi biar yang kena smoothingan baru yang udah rambut asli aku aja gitu, karena kasihan kalau rambut yang udah pernah di smoothing lagi tuh kasihan gitu loh, kering, rusak ntar gitu. Terus kalau yang smoothingan yang ketiga dan yang keempat itu selangnya bener-bener lama banget, kayaknya 2 tahun gitu, makanya rambut aku smoothing ketiga dan keempat tuh bisa panjang gitu. Cuma untuk sekarang aku mau menjadi diriku sendiri aja, belajar mencintai kekurangan diri aku, belajar menerima dan ikhlas dan selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan ke kehidupan aku. Ya guys, jadi sekian dulu video tutorial kali ini tentang nyatok dan juga sedikit curcol tadi tentang pengalaman-pengalaman aku di bidang rambut keriting. Semoga ada hikmah dan juga manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Semoga kalian sedikit termotivasi dari apa yang aku ceritakan dari pengalaman aku. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan juga di-subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Jangan bosan-bosannya nonton video aku, dan jangan lupa untuk tungguin terus video aku. Semoga aku bisa memberikan manfaat terus ke kalian. So, see you on my next video. Dadah! Hai guys, selamat pagi. Aku baru bangun tidur, dan ini adalah keesokan harinya dari rambut aku dicatok. Bisa dilihat, menurut aku masih bagus-bagus aja. Masih pede banget untuk dipakai keluar, nggak lepek, nggak juga ngembang banget.